membedakan ya, kalau yang membedakan tentu budaya saling terkoordinasinya, soliditasnya dalam sebuah budaya bekerja. Yang paling tidak boleh kita hilangkan itu adalah kesamaan cara pandang. Kesamaan cara pandang akan menuntun kita punya kebiasaan atau kebudayaan, kebiasaan yang itu kemudian tumbuh. Nah, salah satu yang berubah tentu saja misalnya soal pemaknaan, pemahaman bagaimana Go Green itu harus terinternalisasi dalam budaya kerja Bawaslu yang ramah terhadap lingkungan, memaksimalkan berbagai potensi alam yang ada. Itu satu. Yang kedua, apalagi yang mengalami perubahan, tentunya saat ini teman-teman, sahabat-sahabat yang dulu memberikan supporting luar biasa terhadap kerja Bawaslu, kemudian posisinya mengalami perubahan, seluruhnya menjadi P3K. Nah, karena seluruhnya menjadi P3K, maka mereka sudah kenal Bawaslu, sehingga masa adaptasinya tidak terlalu lama, nggak susah. Akhirnya apa? Budaya kerja yang terbangunnya, budaya kerja yang sangat kekeluargaan itu menjadi sangat kuat. Tinggal dipastikan aja supaya semangat ini tidak hilang, karena yang namanya budaya kerja itu dibangun oleh satu tadi kesamaan cara pandang, kedua kesamaan rasa cinta terhadap kelembagaan ini, yang ketiga tentu saja kesamaan cara bekerja. Nah, mudah-mudahan terus bagus perubahannya. Yang paling berkesan salah satunya adalah misalnya lahirnya Perbawaslu Kehumasan, karena dulu di Jawa Barat memang mengampu divisi humas. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam situasi digital hari ini menjadi hal yang mutlak, nggak bisa diabaikan yang namanya hubungan masyarakat harus dikelola dengan baik. Ketika dia menjadi Perbawaslu, maka cantolan hukumnya sudah sangat kuat dan ini kemudian seragam di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua adalah soal SOP berkenaan dengan upaya kita memastikan tidak terjadi yang namanya pelanggaran kinerja berat dalam konteks terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu. Itu juga terinspirasi dari Jawa Barat, karena dulu partner diskusinya saat saya di Jawa Barat ini banyak sekali teman-teman aktivis perempuan, juga banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat yang di kabupaten kota perempuan, bahkan ada yang namanya grup Serikan di Jawa Barat. Nah, sehingga dua hal ini tentu mudah-mudahan nanti bisa dipertahankan keberlanjutannya dan implementasinya mudah, sehingga upaya kita menjaga humas menjadi corong depan, teras depan, wajah depannya Bawaslu itu akan semakin baik. Dan adanya soal bagaimana cara kita mengelola jika terjadi yang namanya pelanggaran atas atau terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu, sebagai sebuah lembaga kita tidak gagap, sehingga upaya untuk menahannya atau kemudian mengatasinya dengan cepat dan terstruktur itu bisa diejawantahkan di bawah dengan baik. Pemilu 2029 banyak sekali orang yang memprediksi bakal berat, bakal lebih chaos, bakal lebih barbar dan lain sebagainya. Banyak orang yang punya asumsi seperti itu. Sebagai pengawas pemilu, asumsi seperti itu dinamakan sebagai upaya mitigasi resiko, mitigasi terhadap berbagai dampak yang membuat seluruh proses ataupun hasil dari demokrasi kita mengalami kendala. Karena itu pesan saya untuk seluruh jajaran pengawas pemilu di masa non tahapan ini, kreatiflah. Semakin kreatif Bawaslu di bawah, di daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa punya kemampuan memitigasi apa yang akan terjadi di 2029. Kalau kita bisa punya mitigasi yang baik, maka seluruh tahapan-tahapan yang dalam tanda petik berpotensi terjadinya pelanggaran mampu kita cegah dengan jauh lebih antisipatif. Karena itu kreatiflah satu, yang kedua dekatlah dengan masyarakat, karena Bawaslu itu lahir juga dari kepercayaan publik kan. Maka yang tidak boleh diabaikan adalah di masa non tahapan, ayo terus berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ke masyarakat langsung untuk memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif. Gimana caranya? Padahal non tahapan itu biayanya nggak ada, anggarannya terbatas. Sahabat-sahabatku sekalian, kerja di Bawaslu itu tidak sekedar bekerja, tapi pengabdian. Karena pengabdian, maka dia akan mampu mengatasi berbagai keterbatasan. Buat sahabat-sahabat di daerah, tetap semangat ya. Semakin banyak tantangan, semakin punya banyak keterbatasan, harusnya jiwa pengabdiannya semakin kuat. Baru bisa disebut jajaran pengawas pemilu. Kalian semua, apapun yang berbau Jawa Barat itu selalu ngangenin. Baik lingkungan kantornya yang sangat kekeluargaan, baik para stafnya yang beraneka ragam tapi semuanya ngangenin,
baik dari cara kita berkomunikasi, berkoordinasi. Jawa Barat itu seperti kawah candra di muka bagi saya ketika bicara soal bagaimana penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena kita tahu DPT-nya paling besar, kompleks sekali masyarakatnya, tapi juga sangat dekat dengan Jakarta, tidak ada kendala informasi. Sehingga dalam situasi seperti ini seringkali justru itu yang sangat dikangenin dari Jabar. Nah, mudah-mudahan soliditas para tim, para staf dengan komisioner, sekretariat dengan komisioner itu tetap sebaik waktu saya di Jabar dulu. Karena itulah yang bikin kangen dan gak pernah lupa Jawa Barat. Edun ternyata Jabar begitu ditinggalkan tetap meroket, tetap oke. Sekarang punya kantor baru. Nanti di video lain sahabat-sahabat bisa lihat gimana ruangan baru yang kemudian secara langsung bisa saya lihat. Jadi hanya satu kata, Edun salam awas.